Kurikulum dekunya. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama kita, Waalaikumsalam. kelompok 9. Kali ini kita akan presentasi tentang accounting for merchandising business. Perkenalkan, saya Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan akhiran 211. Saya Farel Altera Aditya dengan NPM terakhir 188. Saya Ibu Agung Bramanarta dengan NPM 192. Saya Muhammad Noval Rodi dengan NPM 214. Saya Muhammad Nafal Jafir dengan NPM terakhir 431. Perbedaan kegiatan laporan keuangan bisnis jasa dan dagang ada tiga, yaitu pertama, bisnis jasa hanya menjual sebuah layanan, sedangkan bisnis dagang menjual barang berwujud. Perusahaan sendiri harus membeli, menyimpan, dan menjual barang kepada konsumen sehingga kegiatan bisnis dagang lebih kompleks karena semua transaksi harus dicatat secara rinci seperti pembelian dan pencatatan stok agar nilai perusahaan dan keuntungan dapat dihitung secara akurat. Lalu siklus operasi bisnis, yaitu meliputi pembelian barang, pembayaran kepada pemasok, penjualan barang. Siklus operasional ini menunjukkan bagaimana perusahaan dagang mengubah uang tunai menjadi barang dagangan dan kembali menjadi kas melalui penjualan. Laporan laba rugi, bisnis jasa menampilkan fees earned dan operating expense, sedangkan bisnis dagang menampilkan sales, cost of merchandise sold, dan gross profit. Perusahaan dagang memperoleh laba kotor, gross profit, dan selisih antara penjualan dan harga pokok barang yang dijual. Akuntansi untuk transaksi barang dagang. Yang pertama, sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem utama, yaitu perpetual inventory system, yaitu mencatat setiap transaksi secara real time. Dan periodic inventory system, yaitu menghitung stok secara fisik di akhir periode. Dalam sistem perpetual, setiap pembelian dan penjualan langsung diperbarui dalam akun persediaan, sehingga informasi stok selalu akurat. Sebaliknya, sistem periodik hanya menghitung total stok di akhir periode, sehingga tidak menampilkan jumlah persediaan secara langsung. Lalu yang kedua ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian meliputi pembelian barang secara tunai atau kredit, potongan pembelian seperti 2/10 atau N/30, retur barang, dan ongkos kirim. Setiap pembelian harus dicatat sesuai nilai versi setelah potongan. Jika barang rusak atau dikembalikan, perusahaan membuat debit memo. Selain itu, pembeli harus mencatat biaya pengiriman. Jika syaratnya FOB, shipping point, karena biaya itu menjadi bagian dari harga pokok persediaan. Lalu yang ketiga ada transaksi penjualan. Pencatatan penjualan meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, potongan penjualan, serta retur dan potongan pelanggan. Penjualan dicatat sebagai sales dan biaya barang yang dijual sebagai cost of merchandise sold. Perusahaan juga memberikan potongan atau sales discount untuk mendorong pembayaran lebih cepat serta mencatat customer refund jika terjadi pengembalian atau kerusakan barang. Nah, selanjutnya di sini ada pengiriman barang, yaitu tanggung jawab ongkos kirim tergantung pada syarat pengiriman, yaitu apa saja, yaitu ada FOB shipping point, se- terus ada pembeli membayar ongkos kirim, FOB destination, penjualan yang membayar ongkos kirim. Terus ketentuan FOB itu menentukan kapan kepemilikan barang berpindah. Jika pengiriman menggunakan FOB shipping point, barang menjadi milik pembeli saat dikirim, sehingga pembeli menanggung ongkos sebaliknya. Nah, pada FOB destination, penjual tetap bertanggung jawab hingga barang tiba di tangan pembeli. Nah, selanjutnya ada penyesuaian untuk inventory, yaitu terjadi ketika jumlah fisik barang di gudang lebih sedikit dari catatan karena kehilangan pencurian atau kesalahan pencatatan. Nah, selisih tersebut disebut inventory shrinkage dan dicatat sebagai beban dalam akun cost of merchandise sold. Penyesuaian ini penting agar nilai persediaan di laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Nah, selanjutnya ada penyesuaian untuk customer refund and return. Melibatkan dua akun, customer refund payable atau kewajiban dan estimate return inventory atau aset. Nah, perusahaan harus memperkirakan kemungkinan pengembalian barang di masa depan. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan
kewajiban agar pendapatan tidak dinilai terlalu tinggi. Dengan demikian, laporan keuangan tetap mencerminkan pendapatan dan aset yang realistis. Baik, selanjutnya adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, multiple step income statement, yaitu perampilan urutan dari sales ke cost of merchandise sold, lalu ke gross profit, lalu ke operating expense, lalu ke net income. Format ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana laba diperoleh. Gross profit menunjukkan efisiensi penjualan, sedangkan operating income memperlihatkan laba setelah biaya operasional dikurangkan. Hal ini membantu manajemen menilai kinerja tiap aspek bisnis. Yang kedua, single step income statement. Semua pendapatan dijumlahkan dan dikurangi seluruh beban dalam satu langkah. Format ini lebih sederhana dan sering digunakan oleh usaha kecil, dikarenakan menampilkan total pendapatan dikurangi total beban untuk memperoleh laba bersih tanpa memisahkan gross profit. Yang ketiga, statement of owner equity menunjukkan perubahan modal pemilik akibat laba bersih dan penarikan withdrawal. Laporan ini membantu menilai beberapa banyak keuntungan yang ditahan dalam bisnis dan berapa yang diambil pemilik. Kenaikan modal biasanya berasal dari laba bersih selama periode berjalan. Yang keempat ada balance sheet dan statement of cash flow. Menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode, serta arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan posisi keuangan menunjukkan sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan laporan arus kas menggambarkan pergerakan kas yang sesungguhnya. Penting untuk menilai likuiditas bisnis. Selanjutnya ada analisis kinerja menggunakan aset turnover. Turnover adalah rasio perputaran aset mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah net sales dibagi average total assets. Semakin tinggi nilainya, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rasio ini sering digunakan untuk membandingkan efektivitas perusahaan dagang yang sejenis. Interpretasi hasil analisis. Rasio tinggi berarti aset digunakan dengan optimal. Rasio rendah berarti aset berlebih atau tidak produktif. Analisis ini membantu manajemen dan investor mengetahui seberapa efektif perusahaan mengelola sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Jika rasio turun, perusahaan mungkin perlu meninjau kembali investasi asetnya atau efisiensi operasional. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Bye.